Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Partini Darmawan dalam channel Masak Asik. Kali ini saya akan memberikan resep siomay Bandung. Nah teman-teman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat siomay 300 gram udang sudah saya kupas. Ini nanti saya bagi dua, separuh dihaluskan, separuh dicincang kasar. 200 gram daging tenggiri ini sudah dipisahkan dengan durinya. 300 gram tepung tapioka, saya pakai sagu tani. Kemudian ini kulit siomay-nya ini masih beku, nanti kita tunggu sampai dia lemas. Nah, bahan tambahan lainnya ini ada bengkoang, ini sudah saya parut kasar pakai parutan keju ya teman-teman. Fungsinya agar nanti warna siomay-nya itu cantik, tidak kusam, dan memberikan sensasi keras gitu teman-teman. Tapi tambahan untuk bengkoang ini jangan terlalu banyak ya. Jadi untuk setengah kilogram dagingnya ini cukup satu mangkok kecil ini saja. Terus bumbu-bumbunya ini ada 10 siung bawang putih, 1 sendok makan gula pasir, garam, 1 butir telur, kemudian saya pakai kaldu jamur nih teman-teman, kemudian merica bubuk atau lada, dan agar rasanya makin nikmat nanti pakai saus tiram. Nah sekarang kita akan haluskan dagingnya, maksud saya teman-teman, sekarang kita akan haluskan bumbu dan dagingnya ya. Ini bawang putihnya, garamnya, gula putihnya, ini udangnya akan saya masukkan separuh saja, yang separuh nanti dicincang kasar. Ini daging tenggirinya semua saya haluskan. Kemudian bisa ditambahkan air es ya, karena dagingnya tadi beku sehingga saya air esnya sedikit saja. Saya akan haluskan dulu baru nanti dicampur dengan ini tepung terigunya. Sekarang saya akan masukkan kaldu bubuknya. Ini kalau saya pakai kaldu jamur, merica bubuk. Kemudian saya akan masukkan tepungnya ya. Ini 300 gram. Ini saya akan pakai sedikit dulu. Kalau nanti kurang bisa saya tambahkan. Karena adonannya masih kering atau keras, ini saya tambahkan semuanya ya, jadinya totalnya 300 gram. Sekarang saya akan masukkan telurnya ya teman-teman, cukup 1. Sekarang akan kita lihat teman-teman apakah sudah pas teksturnya. Ini teman-teman adonannya udah bagus, udah cakep nih. Sekarang terakhir saya akan masukkan udang sisa tadi, tapi nanti akan kita giling beberapa detik saja ya, agar teksturnya tetap
apa namanya, kasar. Saya juga akan menambahkan beberapa mili ini saus tiram biar aromanya makin kuat. Saya akan hancurkan beberapa detik saja. Nah, ini udangnya masih ada kasar-kasarnya ya, nggak apa-apa, karena justru itu yang saya harapkan. Jadi ada adonan halus dan ada udang yang agak kasar sehingga berasa banget nanti. Sekarang akan saya pindahkan ke wadah untuk dicampur dengan bengkoang ya teman-teman, kemudian akan kita cetak. Teman-teman, ini yang adonan sudah kita campur tadi. Sekarang akan saya pindahkan ke wadah yang lebih besar untuk dicampur dengan bengkoang. Ini hati-hati ya teman-teman, ini pisaunya sangat tajam. Ini blender kesayangan saya, ini tajam sekali, hati-hati kalau mencucinya. Akan saya pindahkan ke wadah yang besar. Nah, ini terlihat ya teman-teman tekstur udang yang kasar tadi. Sengaja hanya saya blender beberapa detik biar masih muncul daging-daging udang yang kasar. Ini semua akan saya pindahkan. Kalau teman-teman membuat adonan pakai blender gini kemudian teksturnya masih keras, bisa ditambahkan air es. Bila teksturnya terlalu lembek bisa ditambahkan beberapa sendok tepung tapiokanya, karena kan tepung itu beda-beda kebutuhan airnya, sehingga fleksibel saja ini teman-teman. Sekarang terakhir kita akan tambahkan ini bengkoang yang sudah saya parut kasar pakai parutan keju. Ini cukup segini aja ya adonannya teman-teman, agar tidak mengurangi rasa. Teman-teman, sekarang kita akan cetak siomaynya ya. Saya udah punya ini cetakan kue. Ini bisa sebagai alasnya biar bentuknya nggak berantakan. Saya sudah beberapa kali coba pakai ini, kayaknya pas ya teman-teman. Ini sudah saya olesin dengan minyak sayur sehingga nanti bagian bawahnya tidak lengket. Kemudian saya menggunakan kulit siomay seperti ini. Ini banyak dijual di toko-toko ya. Ini bentuknya udah pas banget, ini tipis banget teman-teman. Ini isinya 2, jadi harus dibagi lagi. Nah, ini karena tipis banget sehingga kita harus hati-hati saat memisahkannya. Nah, caranya sama dengan ketika kita bikin dimsum ya, udah saya share videonya. Ini taruh di bagian atas. Nah, ini udah masuk, nanti membentuk dengan cantik. Kemudian kita masukkan siomaynya, adonannya ini. Nah, udah cukup segini teman-teman. Ke berikutnya ini tinggal dimasukin gini, nanti dia akan membentuk dengan cantik. Nah, banyak orang yang tidak tahu bagaimana sih cara membentuk siomay atau dimsum yang cantik. Saya menggunakan alat bantu cetakanku ini ya teman-teman. Nah, biar tampilannya makin cantik, teman-teman bisa menambahkan taburan wortel atau daun bawang di sini. Karena saya nggak punya wortel di rumah, saya biarkan begini saja.
seterusnya ya teman-teman sampai adonannya habis. Teman-teman, ini siomay udah saya cetak, akhirnya bagian atasnya saya beri topping daun bawang ya teman-teman, biar makin cantik. Karena saya kebetulan nggak punya ini apa namanya wortel, seharusnya wortel sih, jadi makin cantik. Sekarang saya akan masukkan ke dalam kukusan yang sudah saya panaskan. Ini biar panas. Nah, segini dulu ya teman-teman ngukusnya, karena cetaknya terbatas sehingga harus bergantian. Ini ngukusnya kurang lebih 10 menit saja ya teman-teman, agar tidak lembek. Teman, setelah 10 menit sekarang akan kita lihat hasilnya. Wow, aromanya mantap nih teman-teman. Saya akan matikan apinya dan saya akan tata di piring ya. Nanti setelah dingin baru akan saya lepas ini alasnya. Harum sekali teman-teman, ini siomaynya karena udangnya banyak, dagingnya banyak. Ini cetakan kloter pertama ya, nanti kloter kedua akan saya beri topping ini apa namanya wortel. Ini saya udah beli wortel, sekarang nanti kita ganti toppingnya menjadi wortel. Nah ini teman-teman untuk siomaynya mantul, ini baunya harum lezat ini teman-teman. Kalau teman-teman punya ikan bisa dibikin siomay ya, bisa pakai udang, pakai apa namanya tenggiri, atau pakai campuran ayam. Demikian teman-teman resep hari ini siomay Bandung. Sampai ketemu dengan resep-resep selanjutnya. Nah ini ya teman-teman, siomay udah mateng, ini masih panas, tidak akan saya lepas dulu dari wadahnya, nanti kalau udah dingin baru saya lepas. Nah demikian ya teman-teman sharing hari ini siomay Bandungnya, bisa dicoba di rumah masing-masing. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.